guys, welcome to my video. Perkenalkan, nama aku Irma Silvayana dengan NPM 231302319 dari kelas 5A. Di sini, aku akan menyajikan materi mengenai sifat koligatif larutan. Tonton sampai selesai ya. Hai teman kece, apakah kamu tahu kalau di negara bermusim dingin, garam sering ditaburkan di jalan saat salju turun? Nah, tujuannya adalah agar jalanan tidak mengeras dan licin akibat es yang terbentuk. Mengapa ya garam bisa mencegah terbentuknya es? Atau mengapa ya air lebih lama untuk mendidih ketika kita menambahkan gula ke dalamnya? Nah, semua ini berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif? Apa saja yang termasuk sifat koligatif? Dan bagaimana manfaatnya dalam kehidupan? Yuk simak video ini sampai akhir. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zatnya. Artinya, semakin banyak partikel zat terlarut dalam larutan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap sifat-sifat tertentu larutan tersebut. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa larutan elektrolit dan non-elektrolit memberikan efek yang berbeda meskipun konsentrasinya sama. Mengapa demikian? Pada larutan non-elektrolit, seperti gula, molekulnya tidak terurai menjadi ion. Sementara itu, pada larutan elektrolit seperti garam, molekulnya terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Karena sifat koligatif bergantung pada jumlah partikel, larutan elektrolit akan memberikan pengaruh yang lebih besar karena jumlah partikelnya menjadi lebih banyak karena adanya ionisasi. Untuk memperhitungkan efek ionisasi ini, kita menggunakan faktor Van Hoff dengan rumus sebagai berikut. Misalnya, molekul garam terurai sempurna sehingga alfa sama dengan 1. Dari persamaan reaksi ionisasi, dapat diketahui jumlah ion yang dihasilkan adalah 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-, sehingga nilai N sama dengan 2. Setelah dihitung dengan rumus, diperoleh faktor Van Hoff larutan garam sama dengan 2. Sementara itu, untuk larutan non-elektrolit seperti gula, faktor Van Hoff tidak diperhitungkan atau dianggap sama dengan 1. Jika dibandingkan, efek koligatif larutan garam akan 2 kali lebih besar dibandingkan dengan larutan gula. Terdapat 4 macam sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan tekanan beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas tentang penurunan tekanan uap. Jadi, tekanan uap adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap suatu zat ketika berada dalam keseimbangan dengan fase cairnya. Semakin banyak uap di atas permukaan cairan, maka semakin tinggi tekanan uapnya. Karena itu, cairan yang lebih mudah menguap akan memiliki tekanan uap yang lebih tinggi. Ketika kita menambahkan zat terlarut ke dalam pelarut, misalnya menambahkan gula ke dalam air, maka tekanan uap larutan gula akan lebih rendah daripada tekanan uap larutnya atau tekanan uap air. Penurunan tekanan uap ini disebabkan oleh adanya partikel gula yang menghalangi partikel air untuk menguap. Penurunan tekanan uap dapat ditentukan dari selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutannya. Selain itu, penurunan tekanan uap juga sebanding dengan tekanan uap pelarut murni dan fraksi mol zat terlarut. Selanjutnya, penurunan titik beku. Pernahkah kamu melihat jalanan di daerah bersalju yang ditaburi garam?
Ini adalah contoh aplikasi penurunan titik beku. Ketika zat terlarut seperti garam ditambahkan ke dalam air, titik beku larutan akan lebih rendah daripada air atau lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Penurunan titik beku ini disebabkan oleh adanya partikel garam yang mengganggu partikel air untuk membentuk kristal padatan. Dengan demikian, pembentukan es atau salju di jalanan dapat dicegah. Karena larutan akan tetap cair meskipun suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Penurunan titik beku ini sebanding dengan tetapan penurunan titik beku molal dan molalitas larutan. Selain menurunkan titik beku, zat terlarut juga bisa menaikkan titik didih larutan. Saat konsentrasi zat terlarut semakin tinggi, maka semakin tinggi juga titik didih larutan. Misalnya, ketika kita memasak pasta dan menambahkan garam ke dalam air tersebut akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Garam yang terkandung menghalangi penguapan air, sehingga dibutuhkan energi atau suhu yang lebih tinggi untuk bisa mendidih. Kenaikan titik didih ini sebanding dengan tetapan kenaikan titik didih molal dan molalitas larutan. Terakhir, kita akan membahas tekanan osmotik. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui membran semi-permeabel dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan proses osmosis ini. Tekanan osmotik berbanding lurus dengan molaritas larutan dan dipengaruhi oleh temperatur. Nah, itulah penjelasan singkat tentang sifat koligatif larutan dan masing-masing perhitungan rumusnya. Mengapa ya penting untuk mempelajari topik ini? Pemahaman tentang sifat koligatif larutan ternyata banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam proses pembuatan es krim tradisional. Garam ditambahkan ke dalam es batu agar suhunya lebih dingin karena penurunan titik beku. Contoh lainnya yaitu air radiator mobil ditambah dengan zat etilen glikol agar tidak membeku di musim dingin karena titik bekunya lebih rendah. Sebaliknya, penambahan zat ini juga mencegah penguapan sehingga suhu mesin tetap stabil, karena tekanan uapnya menjadi lebih rendah atau titik didihnya lebih tinggi. Penerapan sifat koligatif lainnya adalah cairan infus yang dimasukkan ke pembuluh darah harus isotonik atau memiliki tekanan osmotik yang sama dengan darah agar tetap aman bagi tubuh. Nah, selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian terkait materi sifat koligatif larutan, coba kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, itu tadi penjelasan terkait materi sifat koligatif larutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.